khusus ya, dalam firman-Nya di Quran surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Tanamkan rasa takut dalam diri kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya masing-masing diri memperhatikan, melihat apa yang telah dikumpulkannya, apa yang telah dilakukannya untuk hari esok. Wattaqullah, Allah ulangi lagi, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu apa yang kalian kerjakan. Jadi diawali dengan seruan pada orang-orang yang bertakwa, ya kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Setelah itu kita diingatkan agar menghisab diri ya, mengoreksi diri, memperhatikan keadaan diri ya. Apa yang telah dilakukannya, apa yang telah dikumpulkannya sebagai bekal untuk menjemput datangnya hari esok, hari akhir, hari di mana kita akan menghadap Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah ulangi perintahnya, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Tidak ada sesuatu pun yang luput dalam pengetahuan atau dari pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Sehubungan dengan ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab nanti. Wangduru madza iddakhartum li anfusikum minal a'mal as-salihati liyaumi ma'adikum wa 'ardikum 'ala rabbikum. Dan lihat apa yang telah kalian simpan untuk diri-diri kalian dari amal saleh, guna menghadapi hari kembali kalian dan hari di mana kalian menghadap Rabb kalian. Wa'lamu annahu 'alimun bi jami'i a'malikum wa ahwalikum. Dan ketahuilah bahwa Dia Allah itu Maha mengetahui amal kalian dan keadaan-keadaan kalian. La takhfa 'alaihi minkum khafiyah. Enggak ada sesuatu pun yang luput ya, bagi Allah dari apa yang kalian kerjakan. Nah. Jadi tidak ada alasan lagi ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah bagi kita untuk tidak menghisab diri kita. Ya, mau sampai kapan? Hidup kita ini sesungguhnya pendek, tidak lama. Ya. Lamanya adalah pendeknya. Ya. Semakin bertambah umur kita, semakin berkurang kesempatan hidup kita. Inilah saatnya, inilah kesempatan di mana kita mulai berbenah, ya, membenahi diri supaya menjadi lebih baik terus dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Ya.
Sungguh rugi, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengabaikan dirinya, mengotori dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, menghisab diri itu disebutkan oleh para ulama ada dua macam. Yang pertama adalah menghisab diri sebelum melakukan amalan, ya. Sebelum kita perlu untuk menghisab terlebih dahulu, mengoreksi, memeriksa, memperhatikan, ya. Di antaranya adalah dengan melihat amal yang akan kita kerjakan. Apakah amal yang akan kita kerjakan ini amal yang memang kita mampu sehingga kita bisa mengerjakannya dengan baik, atau amalan yang di luar kemampuan kita, sehingga kalau kita paksakan justru kita akan berhenti di tengah jalan, ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna hadzal din yusrun. Agama ini mudah. Walan yushadda hadzal din illa ghalabah. Gak ada seorang pun yang mencoba untuk memberat-beratkan dirinya di dalam agama, melainkan pasti akan kalah, ya. Nabi mengatakan, alaikum ma tutiqun. Lakukan oleh kalian segala sesuatu yang kalian mampu. Jangan sampai kita memberat-beratkan diri yang pada akhirnya kita tidak lagi mampu mengerjakannya. Seperti Rasul SAW pernah menyampaikan teguran kepada seseorang, kepada Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah, la takun misla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Hei Abdullah, kamu jangan seperti si fulan. Pada awalnya dia gemar sholat malam, tapi kemudian dia meninggalkannya. Ini hal yang tidak baik. Maka lakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita mampu, ya, dari amal. Kalau kita mampunya mengerjakan saum hari Senin dan hari Kamis, itu yang harus terus kita pertahankan. Jangan kemudian memberat-beratkan diri dengan memaksakan untuk mencoba berpuasa Daud, sehari saum sehari tidak. Kalau sampai hanya berjalan cuma sebulan, berikutnya tidak, ini bukan kebaikan, justru ini keburukan. Makanya Nabi SAW mengatakan, ahabul a'mal ilallah adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling disukai oleh Allah itu adalah yang dilakukan secara kontinu, walaupun sedikit, ya. Nah, oleh karena itu kita patut menghisab diri, mengecek, memeriksa, memperhatikan setiap kali kita akan mengerjakan suatu amalan. Dan pada dasarnya tidak ada amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk mengerjakannya kecuali kita mampu mengerjakannya. Sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Allah tidak membebani satu jiwa pun melainkan sesuai dengan kemampuannya. Tapi terkadang hawa nafsu kita yang melebihi kemampuan kita, begitu, ya, hingga akhirnya kita melakukan sesuatu yang di luar batas kemampuan kita. Makanya Imam Nawawi rahimahullahu taala membuat bab, ya, dalam Riyadhus Shalihin, bab al-iqtisadu fil ibadah, bab sederhana dalam mengerjakan apa? Ibadah. Nah,
Kemudian yang kedua, melakukan hisab sebelum mengerjakan amal adalah melihat apakah amalan yang akan kita kerjakan ini mengandung kebaikan di dunia dan akhirat. Kalau seandainya mengandung kebaikan di dunia dan akhirat, baru kita kerjakan. Kalau tidak, kita tinggalkan. Selain itu, melakukan hisab sebelum mengerjakan amal adalah melihat apakah amal yang akan kita kerjakan ini motivasinya adalah lillah, ikhlas karena Allah, atau justru karena ada dorongan keinginan untuk mendapatkan sanjungan dan pujian dari manusia. Ini penting untuk dilakukan, ya. Ini kaitannya dengan menghisab diri sebelum mengerjakan amal. Kemudian yang kedua adalah menghisab diri setelah mengerjakan amal. Di antaranya adalah dengan mengingat kembali, ya, mengoreksi apakah amal yang kita kerjakan itu sudah benar, sudah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga mengingat kembali apakah amal baik yang wajib ataupun yang sunnah yang sudah kita kerjakan itu sudah sesuai atau ada kekurangannya, ya. Dan selain itu, lakukan hisab dalam segala sesuatu, menyangkut apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, berpikir, merenung, apakah ada ucapan yang keluar dari lisan kita yang tidak pantas, yang mengandung dosa. Berpikir, merenung, mengingat apakah ada perbuatan yang tidak pantas yang kita lakukan, menyakiti orang lain, yang mengandung dosa, mengandung pelanggaran kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, menghisab segala hal yang berhubungan dengan aktivitas kita secara umum, ya. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengoreksi diri, menghisab, melihat apa yang telah disiapkan, dikumpulkan untuk hari esok, melainkan ada banyak manfaat, ada banyak kebaikan yang kita peroleh darinya, ya. Maka di antara manfaat, faidah kita menghisab diri kita, yang pertama adalah al-ittila'u ala uyubi an-nafsi. Masing-masing kita fokus kepada kekurangan diri kita sendiri, ya. Kalau kita rajin menghisab diri, maka yang menjadi fokus kita adalah diri kita sendiri, ya. Kalau kita fokus kepada diri kita sendiri, maka kita akan memperbaiki segala kekurangan yang ada padanya.
bagaimana mungkin kita bisa memperbaiki kekurangan, ya, meluruskan kesalahan yang ada dalam diri kita kalau kita tidak pernah menghisapnya, tidak mengoreksinya, tidak pernah memperhatikannya. Ya. Jangan sampai yang jadi fokus kita itu adalah kekurangan yang ada dalam diri orang lain. Jangan sampai seperti pepatah, semut di seberang lautan kelihatan jelas, sementara gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Pepatah ini ada asalnya. Pepatah ini memang benar. Pepatah ini ada dasarnya. Pepatah ini bersumber dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yubsiru ahadukum al-qadhata fi aini akhi wa yansal jidla fi aini nafsihi. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Salah seorang di antara kalian begitu jelas melihat al-qadhata, kotoran kecil, fi aini akhihi, yang ada di sudut mata saudaranya. Tahu kotoran kecil yang ada di sudut mata? Kalau orang Sunda mah bilangnya cileh, kecil geleh, gitu ya. Maksudnya kecil menjijikan, gitu. Jarak 2 meter. Kotoran kecil yang ada di mata, kotoran kecil yang ada di sudut mata teman bisa kelihatan. Wayansa al-jidla fi aini nafsihi, tapi melupakan, mengabaikan batang pohon yang besar yang ada di depan matanya sendiri. Ya. Ini kan sama dengan peribahasa tadi. Ya. Jadi kata Rasulullah, salah seorang di antara kalian itu begitu jelas melihat kotoran kecil yang ada di sudut mata saudaranya, tetapi melupakan batang pohon yang begitu besar yang ada di depan matanya sendiri. Ya. Nggak ada pilihan lain, ya khotul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita fokusnya kepada kekurangan yang ada dalam diri orang lain, maka kita akan melupakan kekurangan yang ada dalam diri kita sendiri. Ya. Inilah manfaat untuk kita muhasabah, ya, kita menghisab diri kita, yaitu agar kita fokus kepada kekurangan yang ada dalam diri kita sendiri. Ya. Jadi kita tahu, ya, apa dan mana yang harus diperbaiki. Ya. Itu yang pertama. Kemudian faedah yang kedua adalah dengan kita menghisab diri, maka kita akan menyadari kesalahan-kesalahan yang dilakukan, sehingga mendorong kita untuk bertaubat, ya, menyesal, kemudian berusaha memperbaiki di kemudian hari. Tidak ada seorang pun yang selamat dari kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Kita semua tahu, setiap bani Adam itu memang rentan melakukan kesalahan bagaimanapun, ya, kedudukannya, seperti apapun keadaannya, tetap rentan melakukan kesalahan. Bagaimana bisa kita mengakui kesalahan yang dilakukan oleh diri kita kalau kita tidak mengoreksinya, kalau kita tidak menghisabnya, kalau kita tidak memperhatikannya? Ya. Semakin kita tahu kesalahan kita, maka akan semakin terdorong kita untuk kembali kepada Allah, bertaubat, menyesal dari melakukannya, kemudian berbenah, memperbaikinya di kemudian hari. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwa yang paling baik itu bukan yang tidak pernah bersalah,
Yang paling baik itu adalah yang bersalah kemudian kembali bertaubat kepada Allah. Ya. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik yang melakukan kesalahan itu adalah yang bertaubat kepada Allah. Ya. Dan Allah membuka pintu taubat seluas-luasnya. Kapanpun, dimanapun kita menyadari kesalahan kita, kita menyadari kekurangan kita, kemudian kita menyatakan ampun, memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan mengampuninya. Kita kembali kepada Allah, Allah akan menerima. Ya. Allah Azza wa Jalla yabsut yadahu bil-lail, Allah membentangkan tangannya di malam hari, liyatuba musi'an nahar, untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan kesalahan di siang hari. Wa yabsut yadahu bin nahar liyatuba musi'al lail, dan Allah membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan kesalahan di waktu malam. Ya. Tidak ada kata terlambat untuk mengakui dan menyesali kesalahan. Ya. Asalkan kita menyadari. Kalau kita tidak menyadarinya, bagaimana mungkin kita bisa mengakuinya? Apalagi menyesalinya. Salah satu cara supaya kita menyadari segala kesalahan, segala kekurangan yang ada dalam diri adalah hisab diri kita. Ya. Sediakan waktu untuk itu, koreksi. Yang tahu tentang diri kita adalah kita, bukan orang lain. Jadi menghisab diri itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Bukan tanggung jawabnya fulan wala Allah, tidak, tapi tanggung jawab kita masing-masing. Ya. Amanat diri ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita. Kalau kita tidak menjaganya, kalau kita mengabaikannya, kita tidak memperhatikannya, kita masuk dalam golongan doluman jahula waliyadzubillah. Ya. Jadi jangan melihat orang lain, fokus kepada diri kita sendiri. Terus perbaiki dari waktu ke waktu. Ya. Nah. Berikutnya, ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, faidah dari kita menghisab diri adalah ma'rifatu haqqillah ta'ala. Kita semakin mengenal hak Allah ta'ala. Semakin kita sering mengecek, mengoreksi, ya, menghisab diri, maka kita akan semakin tahu bahwa kita itu kurang dalam memenuhi hak Allah Ta'ala. Ya. Ma haqqullah 'alal ibad. Rasul pernah bertanya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, apa hak Allah atas hamba? Ya. Wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan apa hak hamba atas Allah? Kemudian Mu'adz menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu Rasulullah menjelaskan, haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba yang harus dipenuhi oleh hamba, yang menjadi tanggung jawab hamba adalah beribadah kepadanya.
dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kalimat ibadah itu kan umum. Ya. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal af'al al batinah al zahirah. Satu kata yang mencangkup apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla dari perbuatan, dari ucapan yang nampak, yang tidak nampak. Itu ibadah. Apakah kita sudah memenuhi hak Allah yang menjadi kewajiban kita untuk menunaikannya terkait dengan ibadah? Nah. Kalau kita merasa kurang, perbaiki. Dengan menghisab, kita akan semakin tahu betapa besar hak Allah yang harus kita penuhi. Ya. Bahkan kalau mau diperbandingkan, justru Allah lebih memenuhi hak kita daripada kita yang memenuhi hak Allah. Ya. Allah turunkan Al-Quran, Allah utus para Rasul. Itu kan untuk membimbing kita supaya kita mengerti, mengenal bagaimana kita beribadah kepada Allah. Ya. Allah turunkan Al-Quran, Allah utus para Rasul. Belum lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala permudah kita dalam mengarungi hidup di dunia ini. Ya. Semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan yang ada di bumi ini untuk manusia, untuk kita. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di bumi ini. Untuk manusia, semua dijadikan tunduk di hadapan manusia. Coba berpikir, coba merenungkan. Kita bisa menguasai lautan, menguasai daratan, bahkan udara. Kita bisa melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya, tidak mesti lewat jalur darat, jalur laut, bahkan jalur udara. Bisa. Luar biasa kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Ya. Allah telah penuhi semua hak kita. Ya. Begitu besar kasih sayang Allah Azza wa Jal kepada kita. Makanya tidak ada satu amal soleh pun yang bisa menandingi dan menyaingi nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Ada. Ya. Kita mengerjakan amal soleh apapun itu nggak bisa kita jadikan untuk membalas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ya. Maka ikhwati kiram rahimani wa rahimakumullah, lakukan introspeksi diri. Cek, perhatikan, jaga, didik diri dengan baik. Ya. Agar kita mau taubat kembali kepada Allah, memperbaiki diri, agar kita semakin tahu hak Allah atas kita yang begitu besar. Nah. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat adalah dengan menghisab diri akan membuat kita semakin rapuh, ya.
di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tunduk di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jauh dari kata menyombongkan diri, jauh dari kata merasa besar. Kita ini butuh kepada pendidikan dan segala hal yang membuat kita bisa menampakkan ketundukan, kepatuhan kepada Allah, ya. Rapuh di hadapan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama juga tidak sedikit di antara mereka yang menulis tentang tazkiyatun nufus, ya. Membersihkan diri, upaya mensucikan diri, karena itu hal yang penting yang nggak boleh kita lupakan. Dan kajian-kajian pendidikan yang sifatnya batin, ya, perbaikan diri itu sangat penting sekali, apalagi di zaman kita sekarang ini, ya. Sangat kita butuhkan supaya kita tidak lalai, supaya kita tidak lupa, ya. Supaya kita tidak terlalu tenang ketika kita merasakan banyak nikmat yang kita dapat, ya. Kadang-kadang manusia kan begitu, ya. Ketika banyak diberi kemudahan, lupa diri. Nah, saat susah saja kembali menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, memohon ini dan itu. Begitu saat diberi kemudahan, sudah mendapatkan apa yang diinginkan, lupa, ya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang Allah lupakan, ya. Itu karena mereka melupakan dirinya. Nah, uzkuruni azkurkum. Allah menginginkan kita untuk selalu mengingatnya, ya. Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kalian. Kita butuh menghisab diri kita agar hati itu tidak keras, hati kita tidak membatu, ya. Banyak ayat di dalam Al-Quran di mana Allah menjelaskan tentang bagaimana kesudahan dari orang-orang yang keras hatinya, ya. Kalau yang keras hati, bagaimana mungkin bisa dan mudah, ya, mengingat Allah, menampakkan ketundukan. Yang ada adalah menyombongkan diri. Nah, kita semua harus sadar bahwa kita ini berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Kita ini tidak memiliki diri, ya. Kita dan diri kita itu milik Allah Azza wa Jalla, ya. Diri kita ini adalah titipan, amanat. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan yang
mengkhianati amanat Allah waliyadzubillah. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, faidah yang lainnya yang kelima adalah dengan kita menghisab diri, kita akan semakin mengenal bagaimana kemurahan, rahmat Allah dan ampunannya serta maafnya kepada kita. Kita akan sadar biarpun banyak dosa yang kita lakukan, ya, Allah tidak menyegerakan hukumannya kepada kita. Itu kan kasih sayang Allah. Kalau kita menyediakan waktu, ya, barang sebentar untuk merenungi keadaan diri, mengingat banyak dosa yang dilakukan, dan sampai saat ini ternyata Allah masih memberikan kenikmatannya kepada kita, tidak ada kekurangan dalam hal apapun dalam diri kita, ya, maka kita akan semakin sadar begitu besarnya ampunan Allah Azza wa Jalla, kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Kan banyak orang-orang yang melakukan pelanggaran, melakukan maksiat, ya, tapi kita lihat hidupnya seperti nyaman-nyaman saja. Itu kan gambaran dari betapa luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita akan semakin menyadari akan hal itu ketika kita menghisab diri kita. Ya Allah, dosa yang kita lakukan banyak sekali. Tetapi seakan-akan tidak berpengaruh kepada kehidupan aku. Sampai saat ini aku masih diberi kecukupan olehmu. Betapa besar rahmatmu ya Allah. Nanti akan tumbuh rasa takut untuk kemudian kita berbenah. Berbenah, memperbaiki. Astagfirullah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Aku akan berusaha memperbaiki apa yang telah aku lakukan dari dosa dan kesalahan. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, tanpa kita menghisab diri kita, kita tidak akan pernah tersadarkan dari hal apapun. Mungkin sesaat kita sadar ketika duduk di majelis ilmu begitu. Tapi setelah itu kalau kita tidak mencoba melakukan muhasabah terhadap diri kita, ya kita akan lalai lagi, lupa lagi. Ya. Taklim, majelis ilmu memang waktu dan kesempatan yang tepat di mana kita kembali menyadari, ya, kembali mengoreksi keadaan diri. Tapi muhasabah, menghisab diri itu harus kita lakukan setiap saat, di setiap waktu. Ingat, aktivitas yang kita lakukan di dunia ini banyak, ya, beragam. Nah, semakin banyak aktivitas, maka harus semakin sering kita menghisab diri, ya. Memang tidak ada yang sempurna, dan bukan kesempurnaan yang diharapkan, tetapi bagaimana kita punya kemauan untuk terus berbenah, memperbaiki diri, itu yang paling penting, ya, itu yang paling penting.
Kenapa semakin banyak orang yang diberi kemudahan semakin jauh dari Allah? Itu karena tidak mau menghisab diri. Ya. Kenapa banyak juga orang yang rajin menghadiri majelis ilmu tetapi tidak baik keadaan pribadinya, amalnya tidak meningkat? Itu karena tidak mau menghisab diri. Ya. Jangan biarkan hati kita sakit, berpenyakit. Ingat bagaimana hukuman Allah kepada orang-orang munafik, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit, Allah tambahkan penyakitnya. Ya. Jangan sampai kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan membuat kita lalai, membuat kita terlalu percaya diri, bahkan sampai timbul keyakinan bahwa kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jangan sampai istidraj. Ya. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, faidah lainnya kita akan memiliki kesungguhan untuk melakukan ketaatan, ya. Ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akan berusaha meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan. Nah, itu diantara faidah atau manfaat, ya, dari kita menghisab diri kita, ya. Dan ada banyak faktor, ya, yang bisa mengingatkan kita untuk selalu melakukan muhasabah terhadap diri. Di antaranya adalah hudur fi majalis al-ilm, hadir di majelis-majelis ilmu. Ini sesuatu yang bisa mengingatkan kita akan pentingnya muhasabah terhadap diri. Tidak sedikit orang yang ketika duduk di majelis ilmu sadar akan kesalahan-kesalahannya, kemudian istighfar memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan setelah itu keadaan hidupnya menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi hadir di majelis ilmu, ya. Menuntut ilmu tentunya. Selain itu juga bergaul dengan orang-orang yang baik, bergaul dengan orang-orang yang soleh, bergaul dengan orang-orang yang senantiasa rajin menghisab dirinya. Nah, menjauhi teman-teman yang jelek, teman-teman yang buruk, teman-teman yang melalaikan. Nah, kemudian selain itu menjauh tempat-tempat atau menjauhi tempat-tempat yang melalaikan, tempat-tempat yang membuat kita lupa dari berzikir kepada Allah. Tempat-tempat yang justru membangkitkan hawa nafsu kita. Karena walau bagaimanapun lingkungan, keadaan, kondisi yang ada di sekitar kita itu tidak bisa kita sepelekan pengaruhnya. Sangat besar. Dan yang paling penting lagi adalah meminta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla.
memohon kekuatan, keistiqomahan, meminta kemudahan dari Allah agar bisa selalu ingat akan pentingnya muhasabah an-nafs, muhasabah terhadap diri sendiri. Nah, ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, semoga apa yang telah saya sampaikan dari awal sampai terakhir ini ya, bermanfaat, terutama untuk saya secara pribadi dan umumnya tentu untuk kita semuanya. Sempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada kesalahan, kekeliruan, maka itu datang dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertaubat kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Alladzi lahu mulku as-samawati wal ardh ولم يتخذ ولدا